Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidah Ulfa. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, kelas NR3, NIM 18620500087, prodi PGKU. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah metode perkembangan fisik motorik dengan dosen pengampu Bunda Ari Widyastuti NPD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang penyebab keterlambatan perkembangan fisik motorik pada bayi. Keterlambatan perkembangan motorik bayi bisa disebabkan oleh sejumlah faktor. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Yang kedua adalah faktor kelahiran prematur, dan yang ketiga adalah faktor infeksi selama kehamilan. Selain itu, penyakit atau kondisi medis yang diderita bayi seperti distrofi otot, cerebral palsy, spina bifida, sindrom Fragile X, dan dispraksia juga dapat menyebabkan perkembangan motorik bayi jadi terlambat. Keterlambatan motorik kasar. Motorik kasar dikaitkan dengan gerakan-gerakan besar. Hal ini karena pergerakan motorik kasar melibatkan otot tangan, kaki, dan seluruh tubuhnya. Beberapa contoh gerakan motorik kasar yang bisa terlihat pada bayi meliputi kemampuan untuk berguling, merangkak, duduk, dan berdiri. Bayi yang kemungkinan mengalami keterlambatan perkembangan motorik kasar biasanya belum bisa melakukan gerakan-gerakan yang seharusnya sudah bisa dilakukan oleh anak seusianya. Berikut contoh bayi yang terlambat pada motorik kasar. Yang pertama adalah bayi usia 0-3 bulan. Tidak memiliki kesempatan untuk mengangkat kepalanya sendiri dengan menggunakan otot lehernya. Yang kedua, bayi usia 4-6 bulan. Belum dapat mengangkat bahu dan kepalanya saat sedang di posisi tengkurap. Yang ketiga, bayi usia 7-9 bulan belum bisa duduk dengan stabil dalam waktu yang lama. Dan yang keempat, bayi usia 10-12 bulan belum dapat menjaga keseimbangan dengan baik saat sedang berdiri sendiri. Meskipun kecepatan perkembangan motorik setiap bayi berbeda, Anda tetap harus mengawasi segala perkembangan yang dialami si kecil. Apabila perkembangan motorik halus atau kasar bayi mengalami keterlambatan, konsultasikanlah ke dokter. Dokter akan memberikan penanganan sesuai dengan kondisi si kecil. Berikut cara untuk mengatasi perkembangan motorik kasar pada anak yang bisa kita coba dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dengan melakukan tummy time. Tummy time adalah sesi latihan tengkurap pada bayi. Tidak ada aturan pasti usia ideal bayi untuk melakukan aktivitas ini. Yang kedua adalah ajak anak menoleh. Ajak anak menoleh itu adalah dalam arti kita harus mengajak anak untuk belajar melirik ke kanan dan ke kiri dengan panggilan namanya atau suara. Dan yang ketiga, ajarkan anak untuk duduk dengan cara gendong anak dalam posisi tegak dengan tetap menyangga tubuhnya. Pindahkan anak ke posisi tengkurap di tempat tidur, bermain dengan punggung di posisi terlentang, bantu bayi berlatih memutar badan. Dan yang keempat, ajak anak bermain bola. Yang kelima, ajarkan anak memberi dan menerima. Yang keenam, bermain membuat menara balon. Yang ketujuh, melatih anak berdiri. Dan yang terakhir, beraktivitas di lapangan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.